Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa dipertemukan pagi ini di mata kuliah audit manajemen. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai konsep dasar audit manajemen. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Israel, itu saya sendiri. Kemudian ada Apri Lisa Putri, ada Vivi Yolanda, ada Ingrid Yuliani, kemudian ada Dinda Nuraini, ada Rizka Musyahira, kemudian ada Rizky Hairunisa, ada Nurfika Sari, dan yang terakhir itu ada Iin Alfiani. Materi pertama akan dibawakan oleh saudari Apri Lisa Putri mengenai konsep dan definisi audit manajemen. Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah dirancanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Menurut Sukrisno Agus dan Jan Hoesada menyatakan bahwa manajemen audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dari definisi yang dikumpulkan, maka diperoleh beberapa karakteristik pemeriksaan manajemen, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada manajemen. Yang kedua, penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu. Yang ketiga, audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur organisasi. Yang keempat, hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Tujuan audit manajemen yang pertama, penilaian atas pengendalian. Berhubung dengan pengendalian administrasi atau administrative control pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang kedua, penilaian atas pelaksanaan. Auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada manajemen dengan jalan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan, dan sebagai seorang auditor untuk membantu manajemen harus memahami dahulu prinsip-prinsip manajemen yang ditetapkan dan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Dan selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap audit. Yang pertama, audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit, penilaian terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Adapun yang selanjutnya yaitu yang kedua, tentang review dan pengujian pengendalian manajemen, bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, audit perinci. Auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan.
Selanjutnya yang keempat, pelaporan. Untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Selanjutnya ada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi atau kehematan, efisiensi atau daya guna, dan efektivitas atau hasil guna merupakan 3 hal penting yang tidak dapat dipisahkan dan harus dicapai perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Yang pertama, ada ekonomisasi, berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Yang kedua, ada efisiensi, berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi sehingga dicapai optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, ada efektivitas, dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, ruang lingkup audit manajemen. Yang pertama, audit manajemen pada fungsi pemasaran, yaitu lingkup pemasaran, strategi pemasaran, organisasi pemasaran, produktivitas pemasaran, serta fungsi pemasaran. Yang kedua, audit manajemen pada fungsi produksi dan operasi, yaitu perencanaan produksi, pengendalian kualitas, produktivitas dan efisiensi, metode standar kerja, pemeliharaan peralatan, organisasi manajemen produksi dan operasi, serta plan dan layout. Yang ketiga, audit manajemen pada fungsi sumber daya manusia, yaitu perencanaan tenaga kerja, penerimaan karyawan, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, pengembangan karir, sistem imbalan dan kompensasi, perlindungan karyawan, hubungan karyawan, serta pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, audit manajemen pada fungsi sistem informasi, yaitu dukungan satuan pengolah data, perencanaan pengelolaan data, organisasi pengelolaan data, serta pengendalian pengelolaan data. Langkah-langkah audit. Yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Kedua, mempersiapkan rencana audit. Ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Keempat, mulai melakukan kerja lapangan. Kelima, menyusun laporan keuangan. Keenam, menyiapkan rapat penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Hiri, mobil meluncur tak berdaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.